Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi barengan gue Arik Korek di channel Teladan 74. Kali ini gue kedatangan narasumber sih keren, wis. Bang Rantau, tahu keren. Om Rantau, alumni tahun berapa bang di Teladan? 9899. 9899. Wih keren tuh 9899. Tapi gue nggak menceritakan tawurannya kali ini, gue lebih menceritakan Mostres. Karena Rantau itu bisa dikenal Rantau Mostres, betul ya bang? Betul. Betul ya bang. Nah, gue mau tahu dong bang. Tapi sebelum gue bahas Mostres, gue mau bahas Teladannya dulu. Yoi. Ya, kenapa lu bisa masuk Teladan bang? Sebelumnya gue mau tahu dong nama asli, gitu. Ya nama asli sih tetaplah kita ekstensinya tetap orang seberang Rantau. Rantau ya. Rantau apa? Rantau gunung. Rantau gunung. Ya. Jawa Umumnya ya dipanggil ya si Rantau lah. Sumatera Barat. Selatan. Sumatera Selatan. Tapi bukan timur ya. Orang Sumatera bukan timur. Nah, jadi gue mau tanya nih Om Rantau, lu dulu SMP-nya di mana sih bang? YPS. Oh lu YPS? YPS. Oh YPS. Nah dari YPS lu bisa masuk Teladan. Kenapa tuh lu bisa masuk, lu pilih Teladan? Satu, ya pengen nyaru aja kalau lebih dekat gitu kan. Lebih dekat. Istilahnya kan bicaranya kita kan anak baik-baik. Nah bang, gimana tuh bang kesan-kesannya waktu lo baru masuk Teladan, terus pasti ada MOS dong. Ya. Punya kesan nggak saat lo waktu MOS? Kesannya kalau lagi di MUS, gue dididik sama wanita, istilahnya temporary di STM tuh jarang wanita ya. Iya betul. Ada satu orang yang lagi nge-MOS gue tuh, wih galaknya minta ampun. Nah, boleh disebut namanya bang? Kurang hafal juga ya namanya siapa itu temporary itu. Tapi STM ya? STM. Cewek STM ya? STM. Nah, nanti kita bakal cari tahu tuh. Bahkan kita bisa undang ya Seril ya nanti ya. Cewek-ceweknya yang keren. Nah Bang Rantau, setelah lu masuk Teladan, lu lebih eksis di jalur kereta. Ya, karena tongkrongan di stasiun Lenteng Agung ya bang? Ya kemungkinan sih sebenarnya sih buat nongkrong mah semua stasiun bisa ditongkrongin. Bisa ditongkrongin ya. Nah bisa dibilang Rantau Mostres. Rantau Mostres. Nah gue mau tahu sih bang sebenarnya di Mostres itu kan lebih dikenal keretanya. Ya, gitu. betul. Nah di Mostres sendiri itu pelajar siapa aja sih bang selain Teladan? Kalau di kereta ya, jalur kereta itu pasti momok lah. Paling utama kita di sini momok kita Poncol 41A. Poncol 41A ya. Yang istilahnya di era itu bos Ape lah yang lebih jadi panutan. Om Ape. Ya, betul. Kalau Om Ape di Poncol alumni tahun? Kira-kira 9697 lah. Oh, galak juga ya. Ya, tanggal 30 SPKI orang nggak mikir itu mah. Kuping yang ada. Kuping yang ada. Nah, itu Bang. Selain Poncol, mana lagi, Bang? Ya bisa disebutin Karya Guna, 14 DC. Ya, Lea, 1 DKI, Kamjapa, Mau. Ya, ada kebanggaan tersendiri lah. Ada satu nama Teladan 74. Teladan nyangkut di Mostres. Nah, itu masuk lah. Lo salah satunya Teladan ya, maksudnya mewakili Teladan. Nah, berarti kan lo ada kenakalan-kenakalan tuh Bang waktu di kereta. Ya mudah-mudahan istilahnya saat-saat itu nggak bakalan terjadi lagi lah. Iya, untuk karena saat ini, kita ya. menceritakan nostalgianya aja Bang gitu. Nah, dulu kan kereta kita masih ada ya kereta-kereta ekonomi kan. Pepsoden, terus Trombon. Ya. Kenangan dulu tuh Bang ya kan. Dimana kalau udah naik kereta paling atas ya kan. Nah Bang, pernah nggak lu nakal di atas kereta? Kayak dulu zaman dulu pasti orang taunya, wah gue dicagar nih. Kan? Iya betul. Gimana tuh Bang? Lu pernah nggak ngerasain nakal-nakalnya lu waktu di kereta?
Ya alhamdulillah sih ya nggak pantas juga diceritain ya. Kalau misalnya kalau kita ungkit-ungkit juga masalah itu ya kan kesannya istilahnya histori banget saat Story. itu ya. Memang lagi dicari story ya bang gitu, nostalgianya gitu. Tapi kan mudah-mudahan dengan kenakalan kita yang masa dulu di sekarang ini kita udah berubah. Iya, Karena ya kan, karena zaman juga udah berubah bang. Nah kita pengen ngebahas nih masa-masa dulunya gitu bang. Ya saat itu mah kita nyari uang jajan itu ya dengan cara istilahnya kalau dibilang betak lah ya. Betak ya. Ya kalau bahasa cagar itu kan itu khususnya umumnya anak mostres saja yang punya istilahnya. Oh, gitu. Kalau istilahnya bahasa cagar, ya betak itu ya udah nggak pantang umur ya. Paling nyaman itu pada saat-saat akhir bulan lah. Pada saat-saat gajian. Oh istilahnya. gitu. Ya, ketemulah yang namanya bahasa jabor di situ. Oh gitu. Nah tapi korban lu sendiri itu pekerja atau Ya nggak pantang pelajar? mulu. Oh nggak pandang mulu. Iya. Ya paling pastinya ya di saat-saat umumnya itu orang mereka lagi gajian lah. Camping. Camping. Oh iya benar, zaman camping ya. Itu yang namanya keril, semua merek kita punya. Tenda, dum, apapun ada di rumah. Oh gitu, bang. Di Mostres banyak tuh anak-anak ya. Kira-kira sosok siapa sih yang paling deket banget di Mostres sama lu dulu? Ya banyak sih ya, yang mungkin yang lebih dekat itu sudah almarhum. Semacam Kila. Oh almarhum Kila ya. Ya. Tuh terus mungkin kalau dijabarin banyak banget lah, semua Banyak kita kan banget. bersaudara istilahnya, nggak ada pantang bulu. Ya termasuk lah sama namanya Juik itu, wow, bener-bener tuh Juik tuh asik banget orangnya. Asik banget, punya cerita lo Juik sama Juik. Juik walaupun dibilang adik-adikan kita di saat itu, bener-bener lah istilahnya dia sangat mengerti situasi di lapangan seperti apa. Punya cerita nggak bang sama Juik? Momen-momen apa yang wah gue rusuh banget nih dulu Ya nih gitu. tetep lah kalau buat konser nonton Iwan Fals dia paling antisipasi aja dia. Ya chaos sedikit lah paling enggak lah. Kayak sedikit gitu. Ya. Momen lo nonton Iwan Fals di mana bang? Semua tempat yang ada Iwan Falsnya selalu. Waktu di Senayan sama Kantata Tapa berarti lo nonton dong? Nonton. 2002 kalau nggak salah ya. Itu justru Itu sempat chaos tuh anak budut tuh. Mostres nguasain, dorong yang namanya budut sepusat. Dorong Karena habis. gua ada kejadian, gua ada di situ sih sebenarnya. Ya mungkin sampai yang nyetop kita itu Blanwir. Lanwir ya. Blanwir yang menyetop kita biar supaya untuk berhenti tawuran. Tapi asik ya. Asik dong. Mostres tuh asik ya. Mostres itu bisa dibilang gabungan dari pelajar mana aja gabung gitu. benar. Solidaritasnya kenceng banget. Betul. Ya bang. Ya. Udah gitu juga Mostres juga salah satu bisa dibilang punya eksistensi SPPJ. Ya betul SPPJ. Solidaritas pemuda pelajar Indonesia. Pelajar Jakarta. Jakarta gitu. Pernah tuh bang kejadian SPPJ dan kolasinya ada tuh, maksudnya STM yang gabung di Mostres itu sempat demo. Iya betul. Cerita tuh bang, katanya kan lu kan yang sempat ngompor-ngomporin anak-anak. Karena zaman dulu tuh pelajar nggak boleh berdemo. Iya betul. Ya kan bang, itu cerita gimana tuh? Ya pada saat itu kan kita mengumpulkan mereka itu dengan cara istilahnya momen-momennya itu isunya stop tawuran lah. Stop tawuran. Stop tawuran, kita mencari wacana yang lebih baik buat ke depan. Ibarat kata jatuhnya ke anak-anak kita lagi nanti gimana caranya biar supaya sekolah itu gratis. Oh dulu lu udah pernah punya pikiran, berjuang. punya pikiran sekolah gratis, Harus gratis gitu. di Lu udah Jakarta, perjuangin mungkin tuh. di Indonesia gitu istilahnya. Makanya kita ajak-ajak sekolah-sekolah ya umumnya masih di Jakarta. Kalau nggak salah startnya kita dari Lenteng. Lenteng Agung. Lenteng atas ya. Ya. Nah, Lenteng kita jalan. Gue juga sempat ikut, cuman gue lupa tuh bang. SPPJ Kita jalurnya kemana aja sih tuh kemarin tuh? Waktu berangkat. SPPJ dari Lenteng. Pasti kita selalu arahnya ke Bung Karno. Bung Karno ya. Ya, Universitas Bung Karno. Benar, karena kita sempat
ketemuan juga sama KG ya. Ya Kalau betul, jalur, apa dari namanya? Captun, dari istilahnya sekolah-sekolah yang awalnya kita istilahnya agak miss, Hah? jadi adanya SPPJ itu membuat wacana baru istilahnya. Hentikan kekerasan istilahnya, stop tawuran. Ya. Sampai pernah juga anak Mosres gua bilang keren sih. Sampai pernah juga bikin konser di stasiun Lenteng Agung. Iya, betul. Iya, keren ya, Bang. Kita Asik buat, banget. udah lupa sih ya tahunnya ya. Itu 2002 kalau nggak salah. 2002 2001. boleh jadilah, salah-salah dikit nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Perizinan semua di saat itu tidak bisa, Sulit. ilegal lah kita bikin panggung di stasiun yang beratasnamakan SPPJ. Kita panggil lah itu yang saat itu marginal. Tapi belum marginal namanya. Belum. Masih apa? Sebelum marginal. Afra bisa, anti militer bisa. Oh, anti militer. Ya kan, saat-saat benar, itu. benar. Nah, jadi mungkin kalau teman-teman pada zamannya masih inget nih gitu. Kalau Lenteng Agung tuh pernah ada konser keren dan itu kita ngundang anti militer ya. Ya. Dan itu pelajar teladan itu nguasain tuh, Bang. Betul, betul. Kan? Saat itu kita didampingi beberapa sekolah lah istilahnya yang bernaungan dengan nama Mostres, termasuk teladan di situ menguasai eranya itu pada saat itu. Jadi gimana sih, Bang? Lu kok bisa mencetuskan yuk bikin panggung yuk sini? Awalnya tuh gimana gitu? Ada istilahnya dari Bos Ape, dari Noel. Kita kan Noel. emang aliran Mostres itu banyak lah beberapa macam musik ya istilahnya. Skinhead, hardcore. Yang Dulu paling- zamannya masih greencore, Bang. pada saat itu justru malah ska. Iya. Ska yang karena lagi naik daun. Sebelumnya konser dulu nih di Tanjung Barat, di Setia, iya, bener kan? iya, betul. Nah, mungkin dari situ udah mulai nih. Iya. Itu aja sih. Gue juga inget-inget lupa, Bang, gitu. Tapi asik gitu. Itu di era 2000 awal tuh. Mungkin pada saat yang kita acara itu di beberapa tempat sejabotabek nggak ada. Nggak Selain ada. di Lenteng. Belum ada. Belum ada. Karena perizinan di saat itu emang lagi kisru-kisrunya. Makanya kita bernaungan dengan nama SPPJ itu bikinlah pencetus awalnya itu anti tawuran bahasanya. Anti-tawuran. Tertulis besar di atas panggung anti tawuran. Akhirnya polisi membebaskan. Tapi sempat kisru nggak sih? Oh, udah pasti kisru loh. Kisru ya? Udah pasti. Ya. Sempat ada yang ribut-ribut tuh. Ya alkohol lah itu. Alkohol ya, Bumbu, gitu. bumbunya Karena alkohol itu istilahnya. kebetulan juga teladan rame banget sampai sebenarnya mau nyambut Ripal sih. Ripal Iya. sempat nyampe nggak sih? Ripal waktu kejadian itu? Bunda Kayaknya kandung. sih kalau Bunda Kandung itu mereka ada yang datang, cuman tidak memakai atribut. Oh, gitu. Ya itu sebagian dari kawan-kawan sendiri. Oh, gitu. Ya istilahnya karena di situ ada bernaungan bahasa propagandanya anti tawuran. Anti tawuran ya, stop tawuran ya, gitu. Stop tawuran. Dan anti militeri juga lagi keren banget. Iya, betul. Ya. Mungkin masih studionya di Berontak ya, Betul. di Camat ya kalau nggak salah. Ya, ya. Dia Iya. dua tempat, di Dua Alber sama di UP sini. Iya, Indonesia Ya, itu. ya, betul. Iya, itu keren banget sih menurut gua gitu. Nah, lagi Bang, punya cerita lagi nggak Bang tentang Mostres Bang? Apa ya? Apa ya? Kenapa sih Mostres bajunya ada gambar salah satu bekas presiden kita sih? Kenapa sih? Itu menarik itu. Siapa tuh? Itu menarik tuh. Kenapa tuh Bang? Cangato kali ya? Ada penitinya di hidung ya? Ada ini ya. Iya, iya, Dan iya. itu banyak yang pakai di mana-mana tuh keren. Gitu. Ya pencetusnya itu Bos Apel lah ya. Emang Bos kita Apel. juga pada saat era itu emang kita lagi Awal-awal kritis lah di awal-awal negara kita itu emang lagi reformasi kritis. ya. Reformasi istilahnya mengusung bahasa revolusi lah dari pihak kita tuh revolusi. SPPJ. Pokoknya Mostres udah PJ udah pasti Che Guevara. Ya, betul. Kenapa sih suka banget sama Che Guevara anak Mostres gitu? Karena emang mereka kan di sayap kiri yang menentang kepemerintahan yang ada yang istilahnya
otoriter lah ibarat katanya saat itu. Berarti sejalur ya sama Mostres sama anak SPPJ ya sejalur ya. Menentang lah istilahnya. Kalau di SPPJ sendiri kan emang keinginannya kan jatuhnya emang ke sekolah. Ke sekolah. Itu biar supaya kita gimana sih caranya gratis. Gratis ya. Iya. Saat itu Negara memang. kita mesti harus menggratiskan namanya pendidikan gitu istilahnya. Berarti itu yang dikejar banget Loh, sama itu momen SPPJ. banget. Nah. Sampai kita berkumpul nih di Lenteng Agung. Sampai pada saat sebelum hari H-nya itu kita bikin acara kumpulin sampah. Oh gitu. Kumpulin Jadi ada sampah. bakti sosialnya dulu. Kumpulin sampah, kita karungin, niatnya mau bawa ke DPR. Oh begitu. Akhirnya, ngapain kita ngumpulin sampah? Kita begal aja yang namanya truk sampah itu, Puso 3 mobil. Akhirnya terjadi. Oh, berarti begal, kita bawa. lu bajak. Bajak bahasanya dibilang itu ya. Akhirnya kita tuangin. Itu yang namanya kalau kita bisa sebut koran-koran semua itu terisi dengan nama SPPJ. Iya betul. Nggak ada sejarahnya ibarat kata SPPJ itu disaingi sama yang ibarat kata peron-peron yang lain lah. Peron-peron yang lain ya? Yang bisa menuangkan sampah itu langsung 3 truk. Walaupun hari itu pimpinan kita, korlap kita istilahnya Bang Noel akhirnya diangkut ke Polda. Iya. Bang Noel. Karena itu sempat rame tuh bang. Iya. Rame banget itu. Media-media semua itu menyorot karena emang kita udah pusing ya. Udah pusing ibarat kata dengan cara apa lagi? Ya momen itulah yang paling tepat akhirnya. Nah kalau SPPJ mungkin lebih beda sama mereka ya. Sama sih awalnya gitu menentang juga. Iya momen kita sosial. Sosial ya. Iya kita istilahnya buat keseluruhan bangsa. Gimana caranya kita istilahnya aneh punya anak atau nanti punya cucu, semua merasakan. Gimana caranya dari SD, SMP, SMA, STM, mungkin kuliah gratis. Tapi sekarang kan udah terjadi nih. Alhamdulillah. Udah terjadi nih sekarang. Iya, alhamdulillah. SD, SMP, SMA sampai kuliah pun ada yang digratiskan. Gitu. Ya betul. Berarti itu salah satu perjuangan dari SPPJ itu terwujud. Alhamdulillah. Keren. Alhamdulillah itu. Nah lagi bang gitu. Tadi jadi kita berbicara sama SPPJ, ya kan? Nah sekarang gua mau flashback lagi yang tadi Mostresnya. Masih seru sih, gue masih menarik ngebahas Mostres gitu. Kepo nih, Iya, kepo banget gitu. Kepo banget karena barang cagaran lu kumpulin terus lu jual kemana sih sebenarnya? Kalau buat itu larinya sih ke kawan-kawan juga ya, yang istilahnya saat itu yang membutuhkannya istilahnya gitu kan. Bicara saat itu yang paling top pemikiran kita cuma satu, jam Swatch, sepatu Converse di era itu keren ya, agak sulit lah untuk kita beli. Benar. Gue pengen tampil loh. Apa ya, di mana ya? Oh iya. Woi, gimana caranya nih? Nyari sepatu ah. Tapi dulu belum ada handphone sayangnya. Enggak. Ada tapi ada yang gede banget tuh. Iya. Yang ada antenanya panjang banget tuh kayak. Aduh, gua nggak ngerti deh tuh. Coba kalau era itu ada handphone nyayur kali ya. Mungkin bisa gua taruh lemari semua isinya. Tapi Rantau ini keren. Dari dulu kalau yang kenal Rantau, dari dulu sampai sekarang ya begini gitu, dengan ciri khas celana pendeknya. Ya. Sampai lu kerja pun masih pakai celana pendek ya? Dong. Kita punya tampilan hak hidup. Iya, tampilan ya. Hak hidup. Setelah lu lulus sekolah, lu kerja di daerah mana tuh, Bang? Ya lumayan sih, dekat sini Kelapa Gading. Kelapa Gading. Tapi jalurnya tetap kereta. Enggak. Aneh udah punya kendaraan sendiri. Oh, udah punya. Awalnya sampai tahun 2000 berapa ya? 2012 itu masih nge-BM. Bahasanya kita naik kereta gratis, cari mobil yang gratis. Gimana cara mencukupi istilahnya uang jajan? Ya namanya gaji masih kecil lah. Iya dulu ya Bang. Zaman juga masih sulit ya. Zaman masih sulit. Ya alhamdulillah yang namanya rezeki nggak kemana ya. Akhirnya kita punya kesanggupan untuk istilahnya bisa beli kendaraan. Bisa beli kendaraan sendiri. Ya pahit manisnya
saat-saat itu sulit lah. Makanya sampai Bang kita kerja itu sampai duit nyakar dulu buat ongkos. Naik kereta nggak perlu bayar di atas. Gua datang ke sekolah-sekolah ada, gua mau datang ke sekolah-sekolah ada. Biarin deh gua kata apa dah gitu gua. Kumpulin. Buat jajan nih. Tapi gue ngomong sama Ranto kayak ngomong sama Ucok. Kalau cerita si Ucok mah mungkin istilahnya gimana ya? Kita semua sayang lah istilahnya. Sayang Kita semua lah sayang. gitu. Apalagi gue termasuk seperjuangan lah sama Ya, Ucok ya betul. gitu. Makanya gue ngomong sama dia kayak ngomong sama Ucok. Temen Ucok lebih tengil lagi gitu. Ya. Ucok tengil gitu. Cok, abang lu lagi wawancara. Gitu bang. Masih seru, mau stres itu seru banget. Nah, gue tertarik tuh datengin lu sampai gue bilang sama tim kreatif gue datangin rantau gitu. Akhirnya ketipu gua hari ini ya. Ketipu lu ya? Aduh. Karena susah banget gitu, kata tim kreatif gue tuh susah banget buat datangin rantau gitu. Makanya gua lihat tadi datang nih. Wis. Destri kali. Ya. Iin. Ini nggak bener nih. Nggak bener nih. Datang Bonar. Bener nih hari ini. Bener dah. Gua tanya, Rel, kita ngobrol doang kan? Iya, ngobrol doang. Iin pora-pora. In, tasnya taruh aja di atas. Enggak bang, saya peluk aja. Nggak bener nih. Udah nggak bener nih. Gue mau pulang, gue nggak enak tamu datang dari jauh. Masanya gue tinggal ya baru katanya kan. Akhirnya terjadilah hari ini. Terjadi ya. Momen langka sih sebenarnya. Akhirnya yang gue tolak. Akhirnya tampil juga. Momen langka sih sebenarnya datangin rantau. Gue bilang nih hari gue tensin biarin dah. Karena susah banget buat ngundang beliau nih. Nah, ini momen gua buat ngorek-ngorek rantau mau stres. Nah, makanya gua tertarik sama mau stres gitu. Lagi bang, sosok Ape di mata lu gimana sih bang? Om Ape, gua manggil Om kayaknya ya. Emang pasti. Gua manggil Om. Bisa lu bilang bos, bisa lu bilang om. Sosok Om Ape itu menurut lu gimana sih? Masih tetanggaan juga malu kan? Kebetulan sih Om Ape itu bisa dibilang kerabat, bisa dibilang saudara, bisa dibilang abang istilahnya kan. Kalau ibarat kata dialah sosok-sosok yang buat kita semua ada motivasi istilahnya penyemangat ya. Ya jelek buruknya ya tetap bos Ape. Bos ya tetap gitu. Bos Ape. Karena bos Ape itu Poncol 41. Ya. Gitu dimana Poncol lagi keren-kerennya dulu kan. 30 September harus dapat kuping sama Harus- jempol. ngeri juga tuh ya kan. Teladan mau ngikutin nggak bisa dah. Nggak bisa deh, oke. Benar. Kalau mau ulang tahunnya pasti libur. Iya. Emang nggak ada- pergantian tahun. Iya dong pergantian tahun ya. Ya karena pergantian istilahnya murid. Makanya kadang nggak ada ulang tahunnya Nggak dulu ya. ada ulang tahunnya. Nah, orang ulang tahunnya lagi pada calo apa namanya? Pencalonan murid Iya, baru. murid baru. Kalau dia emang ketahuan 30 September atau misalnya kayak sekolah-sekolah lain itu pada ulang tahunnya pada hari sekolah. Hari sekolah. Lah kalau teladan sampai cemburu loh ngeliat-ngeliat sekolah-sekolah lain. Iya. Kenapa teladan? Kenapa pas lagi pencalonan siswa baru? Libur kita ulang tahun gitu loh. Habis Poncol ulang tahun, besokannya Bunda Kandung ulang Bunda tahun Kandung. 1 Oktober. 1 Oktober. Bunda Kandung ya, sejarahnya rival terbaik lah itu dibilang. Rival terbaik ya. Rival terbaik untuk di Kalimantan Selatan itu mungkin lawan terhebat. Lawan terhebat. Lawan terhebat. Nah, kita akuin ya, mereka hebat juga ya. Punya masa banyak dan punya sosok-sosok istilahnya pemberani lah. Ada sosok nggak? Satu sosok alumni Bunda Kandung yang menurut lo dulu keren. Siapa ya kalau dia ya? Kalau kita bicara sekolah orang lain lebih baik nggak apa. Nggak hafal ya? Iya, nggak hafal aja mendingan. Takutnya membuat tersinggung. Maaf. Kalau buat sekolah lain kita lebih baik maaf aja. Tapi lu punya momen sama sang rival? Punya lah pastinya. Momen. Ada cerita bang? Kalau buat diceritain mah mungkin kayak kita istilahnya secara yang paling yang gak enak diceritain ya istilahnya ngelihat kampleng seangkatan itu terlindas truk sampai hancur kakinya sampai dia pas ujian itu di rumah sakit
Oh gitu. Ya karena emang Hancur ya. hancur. Jadi kejadiannya gimana sih bang itu bang? Ya kita mentok nih biasanya. Kartikasari kita mentokin. Kampus kita pentokin UP. Iya. Kampung kita pentokin. Terakhir Bunda Kandung. Bunda Kandung. Itu pas saat itu ya. Oh berarti 4 kali bentrok dalam sehari. Kartikasari. Gurih dah pokoknya gurih. Kampungan terus lanjut ke Poltangan. Nah di Poltangan itu naas lah. Naas. Yang ibarat kata dibilang saat-saat itu dia punya ya kegalauan tersendiri lah. Kegalauan sendiri. Beda. Hari itu beda. Makanya dia ujian itu ya di Cimande sono. Ujiannya di Cimande. Cimande. Lah orang remeknya itu mesti harus makan waktu 4 bulan, 5 bulan lah itu dia. Makan waktu 4 bulan, 5 bulan. Nah bang, ini gue thank you banget sebenarnya ya udah dikasih kesempatan ketemu sama lu gitu. Cerita-cerita banyak tentang cerita-cerita sedikit lah gitu. Kalau emang nanggung nanti gue terusin lagi partnya gitu. Tentang Mostres gitu, terus tentang SPPJ gitu, kenakalan lu di atas kereta juga kan, terus teman-teman lu di Mostres, keren ya bang. Nah yang pastinya gua ngalamin di Teladan itu gua bahagia ya bang. Bahagia banget gua. Yang sosok yang paling gua kangen itu Butri. Oh Butri masih jadi BP. Ih, zaman lu Butri BP ya? itu sama Panata. Pokoknya kalau gua bawa golok kayak mau bawa apa juga dia nggak bakalan marah sama gua. Asal lu jangan kena tau. Digituin. Itu doang. Pokoknya jambang gua nggak bakalan ada yang narik ya? Nggak ada. Karena paling sakit banget ditarik jambang. Pokoknya, Bu, iya toh kalau kamu mah aman lewat aja. Gitu. Pokoknya sosok yang paling gue sayangin itu guru BP Butri. Nggak lupa juga ada Bu Jenab, nggak apa-apa dah. Bu Jenab. Panata. Almarhum. Sempet yang Panata namanya almarhum. Panata itu aneh masuk ruang gambar nggak punya rotring. Bahasa rotring udah ibarat kata saat itu gua jujur nggak sanggup beli. Nggak sanggup. Datanglah guru gambar. Karena dia ngajar gambar kan? Plus dosen ISTN. Iya dia ngajar gambar kan ya? Ngajar gambar. Ani praktek gambar. dibeliin besok rotring. Sama dia tuh, sama beliau. Dibeliin komplit. Sama pengharusan yang segede Alaihim juga ada. Benar. Akhirnya gue punya gambar. Gue punya skill dikit ya di gambar ya. Iya. Sorry, maaf. Itu ada nilainya 9 terus di gambar. 9 terus. Karena dia juga bangga tersendiri. Gua dibeliin rotring karena dia tahu orangnya punya skill di gambar. Iya, mungkin Panata tahu ini anak punya progres bagus nih kalau gua ajar terus. Gua dibeliin rotring. Disupport terus berarti. Alhamdulillah. Sampai dia saat itu dia ngajuin ente harus kuliah di ISTN. Gua yang bawa. Iya. Lu gratis di ISTN. Karena dulu dia dosen. Karena dia dosen juga, kepala sekolah juga, jadi guru gambar juga. Saat benar, dia. Saat itu ya. Kalau Pak Tatang gue kelas 1. Pak Tatang. Kan? Pak Tatang gue kelas 1. Tapi dia termasuk bisa dibilang kepala sekolah yang baik juga, Bang. Anak-anak kena masalah aja pun dia ngebantu. Iya, sangat baik. Gua ngalamin di pasar Minggu. Dia yang jemput tengah malam. Di Timbul, dia yang jemput tengah malam. Benar ya? Benar. Ya kalau istilahnya informasinya emang benar-benar Panata itu emang udah almarhum ya, paling nggak kita buat rekan-rekan IKBT ya. IKBT ucapin istilahnya kirim doa. Istilahnya berkirim doa ya, Al-Fatihah lah paling nggak buat arwahnya biar supaya diterima di sisinya istilahnya. Benar. Ya nggak panjang lebar lah. Nggak panjang lebar. Kita semua sayang dia. Ya, sepakat ya kita semua sayang Panata, yang kenal Panata. Nah, oke Bang, ada kesan nggak Bang buat Teladan? Kesan lo di Teladan gitu. Kesan-kesannya lo di Teladan gimana? Ya istilahnya gue bicara tadi awal ya, gue bahagia di Teladan. Bahagia ya kesannya. Gue bahagia di Teladan. Punya banyak teman. Gue pintar di Teladan, istilahnya. Gue nggak salah pilihan di Teladan. Nggak salah pilih. Nggak salah pilih. Tetap. Bandelnya gue, pinternya gue ada di Teladan. Di Teladan. Itu kesan lo. Pokoknya gue bilang Teladan good. Apalagi gue salam hormat buat Bang Destril.
Ya, pimpinan IKBT kalau nggak salah itu. IKBT 74. 74. Ya pokoknya gua semua dah buat rekan-rekan Iya. kita, mau junior, mau suhu, semua. Gua salam hormat aja. Salam hormat aja. Nah, Bang, lagi. Terakhir, pesan-pesan lo. Ya, untuk channel Teladan 74. Ya kalau pesan-pesan buat channel 74 sih, semoga aja ya buat kawan-kawan kita di sana, istilahnya tolong bantu aja. Subscribe-nya apa gimana sih? Apa? Apa namanya? Subscribe apa sih? Subscribe. apa? Kalau kata si Apa sih? Suri, subscribe. Subscribe apa? Gua nggak ngerti dah gitu dah pokoknya. Subscribe pokoknya jempol apa gua nggak ngerti dah Iya, pokoknya itu dah. benar. Kita dukung semua. Kita dukung semua. Majunya kita semua itu dari kalian semua. Iya, betul. Jadi subscribe kalian itu ngebantu kita nih. Berguna. Benar, Gantiin uang rokok. Iya. Gantiin uang intisari juga kan. Pokoknya gua ucapin lo pokoknya deh, pokoknya rezeki lu banyak dah pokoknya semua dah. Gua ucapin itu dah. Oke, mantap banget Bang Rantau. Bang Rantau, makasih banget waktunya. Siap. Biar nanti, sehat selalu, Bang. Ya, siap. Biar selalu. Nanti kita ketemu lagi ya. Siap. Mudah-mudahan banyak nih yang request lagi Amin. Rantau gitu ya kan. Bang Rantau, makasih banget. Makasih juga buat IKBT 74. Ya, mohon maaf salah-salah kata nih. Mohon maaf. Makasih juga buat teman-teman nih anak-anak Lenteng Agung. Wih, banyak banget deh ya kan. Ya. Makasih buat abang-abang senior juga, Pak ya. Terus makasih juga buat kru Teladan 74 yang udah keren banget gitu waktunya sampai ngeluangin waktu larut malam gitu. Dan terima kasih buat semua alumni Teladan 305 baik Support terus. iya baik STM ataupun SMA. Satu nama Teladan 305. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.